Hidden gem harus diakui adalah kata kunci yang membuat netizen semakin terpancing untuk datang ke spot-spot kuliner yang tersembunyi. Nah, di jantung kota Surabaya ada pula spot-spot hidden gem yang terletak di dalam gang. Alih-alih fine dining mewah atau kafe kekinian, untuk parkir pun di lokasi ini susah. Namun cita rasa masakan rumahan membuat pelanggannya tetap mampir meskipun sulit parkir. Tersembunyi di dalam gang sempit di antara rumah-rumah lawas khas permukiman padat Surabaya. Sekilas orang tak akan mengenali kalau ini adalah warung makanan yang viral. Ya, warung Fajar memang mengalihfungsikan ruang tamu sebuah rumah di Kaliasin Gang 2 sebagai gerai makanan sekaligus lokasi makan para pelanggannya. Mulai buka sejak November tahun 2000, artinya sudah lebih dari seperempat abad warung ini berdiri. Selama itu pula, Rahmat Setia pribadi dibantu sang istri setia menjalankan sendiri warung yang buka Senin hingga Sabtu dari pukul 8 pagi hingga menjelang maghrib. Untuk menjaga konsistensi cita rasa masakannya, Rahmat bahkan meracik sendiri bumbu hingga mengolah sekitar 20 menu masakan yang disajikannya setiap hari. Awal membuka warung Fajar, mantan karyawan yang tak punya latar belakang tata boga ini mengaku hanya mengikuti resep dan saran dari sang ibu untuk berusaha dari rumah. Memang awalnya sulit gitu, tapi lama-kelamaan banyak orang-orang tahu, jadi udah semacam rezeki saya di sini gitu. Jadi terus tinggal saya tuh mau mengembangkan usaha di warung ini. Alhamdulillah walaupun masuk dalam gang, minimal banyak orang yang tahu karena kita tuh nganggap customer tuh kayak saudara gitu. Jadi ya mungkin keakraban, terjalin. Jadi nggak masalah jalan jauh, walaupun masuk gang, tapi tetap rame gitu loh. Itu yang bikin saya tuh nggak kemana-mana, harus di sini aja mungkin gitu rezekinya gitu. Aneka menu makanan rumahan seperti sayur asem, lodeh, botok, ayam dan ikan wader goreng, dan tak ketinggalan sambal ulek yang dinikmati layaknya di dalam rumah sendiri memang jadi konsep yang ditawarkan warung Fajar. Meski terkesan sederhana, sajian khas warung Fajar terbukti berhasil memikat para pelanggan setianya. Seperti Ahmad Bakhtiar yang sudah 15 tahun rutin bersantap siang di warung yang berada sekitar 300 meter dari Tunjungan Plaza ini. Sementara pelanggan baru juga tak berhenti bertambah berkat kabar viral yang menyebut warung ini sebagai salah satu warung hidden gem. Apa yang membuat Pak Fajar balik lagi ke sini itu karena apa? Ya selain masakan rumahan, kemudian harganya juga relatif murah. Lokasinya ini tersembunyi, iya. Masuk gang itu buat pelanggan ini kan jadi masalah nggak kayak? Enggak sih. Bisa parkir di depan gitu. Iya, enggak sih. Biasanya memang jalan kaki dari depan gang sana ke sini jalan kaki. Terbukti sih, oke banget sih menurutku. Ini memang benar-benar hidden gem, terus kayak nggak zonk gitu. Jadi orang-orang kalau jauh-jauh ke sini harusnya worth it kalau pada ke sini. Meskipun ini di tengah gang Yes, harus masuk jalan kaki, betul, nggak bisa parkir, benar. nggak masalah. Nggak masalah, karena untuk di tengah kota Surabaya ada tempat kayak gini tuh ya jarang kan soalnya. Konsep makanan rumahan juga diusung warung hidden gem lainnya. Sama halnya dengan warung Fajar, tak ada akses untuk kendaraan roda 4 untuk masuk ke dalam gang di kawasan Undaan Wetan ini. Mas, niki leres Mbah Cikrak nggih? Nggih. Oh. Ini tujuan hidden gem kedua saya, warung makan Mbah Cikrak di Jalan Undaan Wetan Gang 4 nomor 23. Mbah Cikrak. Assalamualaikum. Tak cuma nama Cikrak yang dalam bahasa Jawa berarti anyaman bambu untuk mengambil sampah. Penampilan warung hidden gem ini juga tidak biasa. Sederhana, bahkan sangat bersahaja. Sajian krengsengan daging sapi dan ayam, daging osik, mie goreng hingga daging berbumbu Bali cukup ditata di atas meja dalam wadah rantang. Anda bebas memilih salah satu menu seharga Rp20.000 atau memilih merasakan semuanya dalam porsi nasi campur khas Mbah Cikrak. Mari Mas, silakan. Matur nuwun Umi, ini porsi Komplit. Ayam, telur, daging, sayur, mie, sambal goreng,
sambal. Luar biasa. Anda bisa mendapatkan semuanya dalam satu porsi hidangan nasi campur Campur Mbah Cikra. Mbah Cikra. Seharga 25 kalau komplit. Harganya 25.000 sekomplit ini. Saya coba dulu ya. Silakan Mas. Matur nuwun. Iya monggo. Yang paling favorit krengsengan ya Umi ya. Cita rasanya benar-benar otentik krengsengan ala Surabaya gitu Nggih. ya. Ala Surabaya. Jadi ada campuran antara bumbu yang bahan dasarnya santan, lengkuas, ketumbar jinten, jahenya ya ada Wi ya. Ada. Cabenya juga Ada. rasa tidak terlalu pedas, tapi ngeblend sekali karena dimasaknya lama. Kalau orang Surabaya menyebutnya dimasak Tanek. sampai tanek ya Umi ya. Sangat rekomend. Nasi campur Mbah Cikra. krengsengan racikan Mbah Cikra. Ini dari Mbah Cikra ibunya. Yang tak boleh ketinggalan sambil menikmati sajian, bercengkramalah bersama Umi Yaumi. Mantan pegawai tata usaha sekolah yang kini berusia 68 tahun ini meneruskan usaha sang ibu sepeninggal Mbah Cikra tahun 2005. Bersantap sambil ngobrol bersama Umi Yaumi seperti makan siang ditemani nenek di rumah sendiri. Oh, pelanggan Umi dari mana gitu? Banyak dari Sidoarjo, dari Korea, dari Kalimantan, Semarang. Banyak Mas, Batam. Biasanya gimana Umi? Mereka pesen ini nanti saya bawa ke Semarang. Datang ke sini makan dulu. Makan dulu. Bahasan dibungkus. Berapa Bu bungkus? Dari Jember itu sering sekali. Ya, meski lokasinya berada di dalam gang sempit, pelanggan warung Mbah Cikra yang sudah ada sejak tahun 1965 ini datang dari berbagai kota. Salah satunya Bagus Wicaksono Adi yang siang itu datang bersama sang kekasih dari Tulungagung, sekitar 154 km dari Surabaya atau sekitar 3 jam berkendara. Ya, jadi ini saya tahu dari TikTok sama Instagram, saya cari-cari emang tiap minggu kegiatannya emang kulineran. Dan untuk rasanya itu kayak rasa rumahan lah Mas. Ini saya ingin mengingatkan sama nenek saya. Nenek saya itu jualan krengsengan telur sama daging. Jadi ini rasanya benar-benar mirip sih. Mengingatkan nenek saya Mas. Ya. Penampilan boleh bersahaja, namun cita rasa masakan rumahan yang dirindukan jadi esensi yang membuat para pelanggan warung Hidden Gem di Gang Sempit Surabaya akan selalu kembali. Seperti membayar rindu pada rasa dari masa yang lalu. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya.